Kartun adalah hal yang paling menyenangkan yang selalu kita cari saat kita masih kecil. Akhir pekan tanpa menonton kartun seperti sayur yang tanpa garam, sangat hambar. Kartun yang tayang di layar kaca TV membuat kita betah lama-lama tertawa dan kagum dengan aksi mereka yang menghidupkan cerita. Tom and Jerry, Aladdin, SpongeBob, hingga Scooby-Doo membuat akhir pekan kita semakin bermakna, bahkan kerap kita rindukan hingga sekarang. Namun tahukah kamu, jika di balik kelucuan dari para tokoh kartun itu tersimpan sebuah cerita yang mengerikan? Ada sebuah teori konspirasi di balik pembuatan tokoh kartun hingga membuat banyak anak kecil menyukainya. Di video kali ini saya akan membahas tentang 10 teori konspirasi aneh di balik kelucuan tokoh kartun terkenal di dunia. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru. Yang pertama, SpongeBob SquarePants hadir untuk menutupi pulau uji coba nuklir. Tak ada seorang di dunia ini yang tidak mengenal SpongeBob dengan tubuh kuning kotak yang selalu cerita ini. Hampir semua anak di dunia ini bahkan hafal semua nama karakter dari film yang diciptakan oleh Steven Hillenburg. Pria ini dibalik kesuksesan SpongeBob yang mulai tayang sejak tahun 1999 ini ternyata mantan peneliti biologi kelautan. Dari latar belakang Stephen inilah teori mengerikan itu muncul. Karakter cerita ini kocak dari SpongeBob ternyata sebuah upaya untuk menutupi sebuah pulau yang hancur dari tercemar radiasi nuklir. Nama Bikini Bottom yang menjadi setting SpongeBob diambil dari sebuah pulau karang yang bernama Bikini Atoll yang digunakan sebagai tempat uji coba senjata nuklir berbahaya. Kejadian ini dilakukan sejak tahun 1946 hingga 1958. Teori ini sempat booming dan menjadi sorotan banyak pihak. Mesti tidak membuat kartun lucu ini harus dihentikan produksinya. 2. Aladdin bersetting di masa depan di mana bumi telah hancur akibat perang. Kita mengenal Aladdin sebagai seorang pemuda yang menemukan sebuah lampu ajaib yang berisi jin. Karakter besutan Disney ini menjadi hits pada tahun 90-an dan ditunggu banyak anak di seluruh dunia setiap minggunya. Namun tahukah kamu jika kartun yang berkisah tentang anak biasa yang mencintai putri raja tak bisa lepas dari namanya teori konspirasi. Teori ini jika dibilang dari kartun Aladdin berada di masa depan setelah bumi sempat hancur akibat perang. Ya, perang dunia diprediksi akan hadir lagi setelah sempat usai tahun 1945 silam. Hal ini diperkuat dengan pernyataan jin yang mengaku telah tidur 10.000 tahun. Artinya di masa depan nanti mungkin ada perang yang menyebabkan bumi harus kembali ke era kemunduran di mana teknologi telah punah. 3. Donald Duck adalah karakter dengan gangguan jiwa. Episode Donald Duck yang berawal di 30-an ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Awalnya Donald memiliki karakter yang sangat baik, sangat penyayang dan kalem. Namun saat Perang Dunia yang kedua berlangsung, episode yang hadir jadi berbeda. Karakter Donald Duck yang awalnya kalem jadi suka marah dan selalu emosional dalam segala hal. Terlebih dalam menghadapi keponakannya. Karakter ini menjadi khas setelah selama puluhan tahun tak diganti lagi. Donald Duck jadi terkenal sebagai bebek yang selalu marah terus-menerus dalam segala hal. Sebuah peneliti mengatakan jika Donald Duck adalah simbol kemarahan manusia akan perang. Ia juga mengalami sebuah gangguan mental berupa post-traumatic stress disorder hingga sekarang. Tom and Jerry adalah simbol propaganda perang. Hampir semua orang menyukai kartun Tom and Jerry, baik tua maupun muda, bisa membuat tertawa akan aksi lucu dari kucing dan tikus yang tidak bisa akur. Sehari-hari dihabiskan dengan aksi kejar-kejaran hingga akhirnya selesai setelah Tom si kucing kalah dari Jerry si tikus yang sangat cerdik dalam hal menghindari serangan Tom yang terobsesi ingin menyantapnya.
Kartun ini dibuat tahun 1940, tahun yang sama saat terjadi agresi antara tentara Inggris dan tentara Jerman. Sebuah teori menyebutkan jika Tom adalah simbol dari Inggris dan Jerry simbol dari Jerman. Apapun yang terjadi, selalu saja Jerry yang menang. Entah benar atau tidak, namun beberapa orang menyukai jika karakter Tom dan Jerry adalah wujud para seniman dalam menyindir perang yang tak ada habisnya. Seperti aksi dua hewan yang tak pernah berhenti bertengkar. 5. Charlie Brown adalah simbol kehidupan penderita kanker. Pernahkah kalian memperhatikan karakter Charlie Brown dalam sebuah kartun Peanut yang ada karakter anjing Snoopy-nya? Ada berapa rambutnya? Bagaimana karakternya? Benar, tapi suatu hal yang harus Anda tahu di balik teori pembuatan karakter unik yang ini. Ternyata karakter ini terinspirasi dari seorang penderita kanker yang selalu merasa depresi berurusan dengan prediksi waktu meninggal dan juga gugurnya rambut perlahan-lahan saat menjalani kemoterapi. Karakter Charlie Brown adalah simbol seorang penderita kanker yang selalu nampak tak bahagia. Ia selalu susah menjalin hubungan pertemanan, terlebih lagi waktu hidupnya yang tak lama lagi. Namun teori ini dianggap sebagai cocok logi karena Charles Brown memiliki 3 rambut seperti penderita kanker dan tidak tumbuh lagi. 6. Shaggy dari kartun Scooby-Doo, seorang pecandu marijuana. Banyak orang yang mempercayai jika Shaggy dalam kartun Scooby-Doo adalah seorang pecandu marijuana. Hal ini diperkuat dengan penampakan Shaggy yang merokok dari beberapa episode. Para fans bahkan mengakui jika Shaggy perokok marijuana hingga membuatnya sering berhalusinasi dan melihat anjing kesayangannya jadi bisa bicara dan bergerak seperti manusia biasa. Ya, kemampuan Shaggy dan Scooby-Doo berkomunikasi dianggap sebagai efek samping mabuk marijuana. Selain itu, dugaan jika Shaggy benar-benar pecandu datang saat ada pertunjukan teatrikal Scooby-Doo di mana tokoh Shaggy jatuh cinta dengan wanita yang bernama Mary Jane yang merupakan plesetan dari marijuana. Dan nama Dubi bukan hanya nama tengah dari anjing nyentrik itu, tapi nama lain dari marijuana di beberapa daerah negara barat. 7. Samurai Jack adalah Profesor Utonium, ayah dari trio Powerpuff Girls. Teori yang akan saya bacakan ini berasal dari cocokologi yang kebetulan nyaris sempurna. Coba ingat-ingat bagaimana wajah Samurai Jack dan juga ayah para gadis super Powerpuff Girls sama? Ya, dari sanalah teori itu muncul hingga disimpulkan jika kedua karakter yang berbeda film ini adalah orang yang sama. Samurai Jack di masa lalu adalah Profesor Utonium dari masa depan. Teori konspirasi ini muncul lagi dari latar belakang penciptaan dua karakter terkenal ini. Samurai Jack dibuat oleh Gennady Tartakovsky yang merupakan anggota direktor saat Powerpuff Girls dibuat dan menjadi booming di zamannya. Profesor Utonium pergi ke masa lalu untuk bertarung dengan roh jahat itu bernama Ako. Anda percaya dengan teori ini? 8. Karakter dari kartun SpongeBob SquarePants berasal dari 7 Deadly Sins. Karakter dari SpongeBob SquarePants tak hanya disukai oleh anak kecil, orang dewasa pun menggemarinya. Kelucuan dan keberagaman karakter yang sangat kuat membuat kartun ini diproduksi Nickelodeon ini selalu ditunggu-tunggu setiap saat. Bahkan dari yang awalnya dari series TV, SpongeBob dan kawannya kini hadir di layar lebar dengan jutaan penggemar setianya. Ternyata di balik kelucuan dari karakter di kartun ini menyimpan teori mengejutkan. 7 karakter utama dalam kartun ini adalah simbol dari 7 deadly sins, 7 dosa mematikan yang dimiliki manusia. SpongeBob simbol lust atau nafsu, Squidward simbol dari wrath atau kemurkaan,
Plankton simbol dari envy atau iri. Tuan Crab memiliki Krusty Krab adalah simbol greed atau keserakahan. Sandy si tupai adalah simbol pride atau angkuh. Terakhir Patrick dan Gary secara berurutan simbol dari kerakusan atau gluttony dan pemalas atau sloth. 9. Karakter-karakter dari kartun Winnie the Pooh, pecandu narkoba. Pernahkah Anda berpikir tentang kemungkinan yang bisa hadir dari kartun yang sangat Anda sayangi? Winnie the Pooh adalah salah satu puluhan kartun yang disukai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun, sebuah teori mengatakan jika karakter dalam kartun ini semuanya adalah pecandu narkoba, dan yang paling sehat adalah Owl si burung hantu. Teori ini mencuat karena Owl selalu dijadikan tempat curhat hingga semua orang mampu menyelesaikan masalahnya. Teori ini menyebutkan jika Owl adalah bandar narkoba sehingga yang datang tujuannya mendapat obat. Aneh bukan? Namun, banyak juga yang percaya dengan teori konspirasi ini. Selain itu, tokoh manusia yang bernama Christopher Robin sedang mengalami halusinasi dan saat berbincang dengan para hewan hutan ini, ia juga dianggap sebagai ngefly akibat obat-obatan terlarang. Yang terakhir, The Smurf adalah perwujudan dari Nazi dan klan Ku Klux. Teori konspirasi yang satu ini mengerikan karena mengasosiasikan karakter kartun lucu dan menggemaskan ini dengan sekelompok orang barbar. Namun, serba kebetulan dari karakter The Smurf tidak bisa menghindarkan adanya teori konspirasi ini. Smurf dianggap sebagai Nazi karena memiliki musuh Gargamel. Musuh dari karakter biru ini memiliki hidung yang sangat besar, sangat menyukai emas dan juga botak. Hal ini adalah ciri dari kebanyakan orang Yahudi. Tak hanya itu, Gargamel memiliki kucing yang bernama Azrael yang berasal dari bahasa Yahudi. Teori selanjutnya dari The Smurf adalah jika karakter cebol ini memiliki perwujudan klan Ku Klux. Pakaian para Smurf dan juga Papa Smurf nyaris sama dengan pakaian klan Ku Klux. Smurf memakai pakaian putih dan juga topi panjang seperti pakaian yang klan Ku Klux pakai. Lalu pakaian pemimpin klan Ku Klux memiliki pakaian merah dan topi merah, entah sama seperti yang dipakai pemimpin Smurf. Kebetulan atau memang terinspirasi dari klan Ku Klux, entahlah. Itulah 10 teori konspirasi yang berhubungan dengan kartun yang kerap kita lihat. Semoga teori ini hanya isapan jempol belaka dan tidak membuat karakter yang kita sukai ini lenyap dimakan waktu. Karena kartun ini dibuat dengan tujuan untuk menghibur jutaan anak-anak di seluruh dunia. Oke, cukup sekian dari video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau saya upload video-video terbaru.